Pemirsa channel masih di Shalom Dok. Kali ini kita bahas mengenai gigi palsu ya. Banyak yang pakai gigi palsu sebenarnya. Mungkin kita aja yang nggak sadar. Kali ini kita masih bersama dengan Dokter Vera. Dokter, tadi ingin lanjut dengan gigi palsu ya. Iya. Sebenarnya kalau pemilihan gigi palsu ini, mungkin ada tadi kan orang kan perlu melewati proses ya sampai masuk ke implan. Tapi dokter gigi Iya. bisa mengenali nggak sih dari awal, oh ini kayaknya implan aja deh Bu. Tapi sementara kita pakai part dulu nih gitu. Atau Bu ini kayaknya perlu implan Bu, tapi sekarang kita pakai cekat dulu deh gitu. Apakah dari awal kita bisa menilai itu? Dari awal bisa dok, bisa. Jadi misalnya kehilangannya sudah terlalu banyak, terus misalnya pasiennya juga ada komorbid penyerta yang seperti diabetes gitu, biasanya kita pilihin yang resikonya kecil aja, jadi seperti yang lepasan atau yang bridge gitu, jadi nggak usah yang implan karena kan ada kemungkinan dia gagal di tengah-tengah, jadi kan daripada di tengah-tengah gagal kita pilihin yang resikonya kecil aja dari pertama gitu. Ya toh misalkan memang benar-benar perlu implan, kita masih nilai lagi nanti kan, masih lanjut kan nih maksudnya. Masih bisa berubah lah gitu kan kadang-kadang ya? Sebenarnya kalau implan itu juga dari pertama sih dok bagusnya. Karena kan kalau misalnya gigi kita udah lama kosong, udah terlanjur dipakein misalnya yang lepasan dulu, itu lama-lama tulang juga akan resorb gitu dok. Karena udah lama nggak keisi si akar gigi. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat mau implan, kita perlu adanya cangkok tulang atau bone graft gitu. Untuk menaikkan lagi volume tulangnya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya udah habis dicabut, kalau mau implan itu memang harus ditentukan dari pertama, jadi jangan ditunda-tunda. Oh jadi justru dari pertama ditentukan. Betul, Jadi iya. orang berarti ketika pertama kali kontrol nih, misalkan dia lihat oh ini kayak giginya demikian, dia udah tahu dong nanti bakal diimplan gitu nanti sebenarnya. Kalau ada kehilangan gigi iya, kalau misalnya udah, oh ya indikasi dicabut nih ya gitu kan. Tapi nanti ke depannya mau diganti apa nih? Kalau misalnya mau diganti implan ya udah, habis dicabut nanti 3 bulan lagi datang untuk implan. Jadi kita nggak usah buatin gigi palsu lepasan dulu dari pertama. Jadi sebenarnya kalau bagi pemirsa nih yang mungkin dia masih nggak tahu bahwa ini saya bakal diapain nih giginya. Nah sebenarnya ketika dia datang untuk melakukan itu, apakah boleh nggak dia nawar dulu gitu? Misalkan saya nggak mau implan deh, maunya gigi palsu yang lain aja gitu. Oh ya boleh, boleh. Cuman ya itu dengan segala resikonya ya dok ya. Jadi misalnya udah dipasangin yang lepasan dulu, misalnya nanti suatu saat mau implan, berarti kan dia pasti volume tulangnya udah berkurang karena udah nggak ada isinya lama. Nah itu ya perlu dilakukan pencangkokan yang tadi atau kita sebutnya bone graft. Jadi nanti kan pasti ada waktu lagi tambahan lah ya begitu untuk sebelum dilakukan implan. Rata-rata orang kalau udah diimplan, apa sih yang mereka perlu jaga gitu dari gigi tersebut? Apakah ada sesuatu yang spesial dibandingkan gigi yang umumnya yang biasa gitu maksudnya? Kalau implan sendiri sih perawatannya paling gampang ya, soalnya dia seperti gigi asli, jadi kayak sikat gigi seperti biasa, pakai benang gigi atau dental floss seperti biasa. Terus satu lagi juga ya harus dicek juga ke dokter giginya, karena kan yang mengimplan itu juga kan pasti tiap 6 bulan kontrol masih kenceng nggak nih implannya, oke nggak gitu. Terus juga makanan juga sih harus dijaga dok. Karena kan kalau misalnya ya namanya juga gigi palsu ya, gigi asli aja bisa pecah gitu kalau makan makanan yang keras misalnya. Kalau apalagi gigi palsu juga bisa pasti pecah dengan makan makanan yang keras. Jadi juga itu harus dihindari, misalnya seperti makan yang kacang, kerupuk yang keras atau es batu gitu, gigit es batu kan sering ya. Jadi orang kalau misalkan dengan gigi implan sebenarnya secara umum dia merasa seperti punya gigi biasa aja. Betul, ya. iya. Jadi tidak ada keribetan tersendiri Iya, sebenarnya justru iya. malah ya. Dibandingkan kalau tadi pakai template kan Betul. malah dia harus rawat Harus satu rawat lagi ya sendiri, berarti iya. kan. Nah orang yang pakai gigi implan ini apakah bisa diganti nanti warnanya bisa berubah atau gimana? Oh kalau warna berubah enggak sih dok, soalnya kan kita crownnya itu pakai porselen. Porselen itu biasanya nggak menyerap warna-warna makanan atau minuman yang kita konsumsi sih. Jadi warnanya akan selamanya seperti itu. Apakah memang bisa dibikin tampak tidak kelihatan kalau dia diimplan dari luar maksudnya? Oh iya bisa, pasti. Warnanya, bentuknya itu kan kita ikutin semirip mungkin sama gigi tetangganya. Itu kalau biasa kita lihat gigi palsu ada kayak semacam garis hitam di bawahnya, itu kan kelihatan kayak tempelan gitu. Apakah itu memang bisa dibikin supaya samar atau enggak? Biasanya kan ada yang masih kelihatan kan, biasa kalau ada gigi palsu itu kan ada yang, oh kelihatan nih kalau gigi palsu nih. Ini bagi orang awam aja yang kalau ngelihat kan, kayak gigi palsu deh nih gitu. Oh kalau yang lepasan ya dok ya, kalau lepasan sih memang sedikit banyak kelihatan sih dok, pasti. Ya tergantung dari bahannya juga yang dipilih, karena kalau misalnya
gigi palsu lepasan itu bahannya juga ada macam-macam. Ada yang akrilik, itu yang warnanya pink seperti gusi. Ada juga yang bahannya kerangka logam. Nah itu pertimbangan-pertimbangan pilihan bahan itu dari jumlah sama posisi kehilangan giginya juga. Jadi gigi yang sebelah mana, misalnya kalau gigi depan ya kita usahakan nggak pakai yang bahan kerangka logam gitu, pasti pakainya yang full akrilik supaya nggak kelihatan. Cuma kalau kehilangan gigi belakang biasanya ada pertimbangan untuk pakai yang logam juga, tergantung dari kasusnya. Dari semua gigi palsu tadi nih, semua tipe gigi palsu tadi ya, itu mana yang paling bertahan lama gitu? Yang paling bertahan lama implan sih. Implan ya? Iya, Memang implan berarti yang paling bagus tuh dibanding semua ya? Iya, 20 tahun ke atas pasti bisa. Masih bisa 20 tahun ke atas ya? Dan memang seperti gigi pada umumnya ya? Iya, asal kita ya jaga makanannya juga ya dok ya. Iya. Wah itu kalau orang pasang implan, terus implannya mungkin ada 3 atau 4 gigi tuh lumayan juga dong berarti harganya? Iya lumayan. Iya betul. Ini saya ngomong soal harga supaya orang tahu bahwa ya menjaga kesehatan gigi itu penting gitu. Nah, nanti kalau suatu waktu memang perlu implan, berarti kan itu dia harus ekstra kan. Sedangkan sebenarnya kalau dia menjaga pastinya harusnya lebih efisien dong, lebih ekonomis dong pastinya ya. Nah orang-orang yang akhirnya memutuskan dengan implan ini, sejauh ini apa sih komplikasi yang mungkin terjadi yang tidak terjadi pada gigi biasa gitu? Ada nggak? Yang nggak terjadi pada gigi palsu biasa gitu ya, maksudnya ya dok kalau ya? di implan, oh ini karena implan nih jadi begini nih gitu misalnya gitu. Bisa juga kayak dia ya itu ya, misalnya pada orang yang sakit diabetes itu implannya nggak nyatu dengan tulangnya. Longgar jadinya? Iya, betul. Dia akan lebih cepat longgar karena kan resorpsi pasien-pasien diabetes kan tulangnya juga lebih cepat resorpsi ya dok ya, lebih tinggi gitu. Jadi dia pasti lebih lama, lebih cepat untuk goyangnya, nggak pas lagi dengan tulangnya. Kecenderungan infeksi lebih tinggi nggak? Infeksi jarang sih dok, kalau jarang kalau infeksi karena implan. Justru longgar itu yang lebih sering ya? Iya, betul. Nah, kalau misalkan orang tadi longgar tuh gigi implannya, apakah dia diukur lagi ataukah ganti gigi baru implan? Iya. Atau tinggal ganti gigi baru implan lagi? Biasanya dilepas dulu. Dilepas dulu sampai tulangnya terbentuk lagi. Nanti baru diimplan ulang ya, bisa dengan implan yang sama sih. Tadi kalau orang pakai bone graft itu, apakah itu sebenarnya harus dipakai untuk semua jenis kasus atau memang kasus tertentu aja? Enggak semua jenis kasus. Misalnya nih dia habis dicabut, itu ada infeksinya besar sekali di dalam tulangnya kan. Kenapa gigi perlu dicabut kan biasanya ada infeksinya tuh dok ya. Kalau ada infeksi kan berarti kan kerusakan tulangnya lumayan besar. Nah itu biasanya kita tambahin tulang buatan supaya lebih cepat dan lebih bagus sih tumbuh tulangnya gitu kan. Kalau misalnya yang kasus pencabutan biasa-biasa aja sih biasanya nggak perlu bone graft juga bisa. Ada nggak sih kasus yang istimewa yang menurut dokter nih menarik sepanjang dokter pernah melihat atau mengetahui mengenai gigi palsu ini? Wah ini unik nih soalnya misalkan gigi palsunya ternyata udah sedikit lama dipasang apa gitu misalnya ternyata. Yang unik sih menurut saya yang bikinnya nggak di dokter gigi ya dok. Di luar dokter gigi. Nah itu ada juga saya nemuin kasus sampai gusinya bengkak gitu kan. Terus dia datang ke saya bingung. Loh ternyata ini dilem gigi palsunya. Jadi yang ada platnya itu kan mestinya kita buka tiap hari kan, kita bersihin. Ternyata dilem gitu. Oh jadi sama gusinya dilem. Jadi mirip implan dong. Tapi gigi palsu. Iya. Cuman kan jadinya kan sisa makanan nyangkut semua di situ. Makanya kan jadi gusinya bengkak gitu dok. Saya juga nyompotinnya juga ya perlu sekuat tenaga gitu dok. Karena kan dilem. Dilemnya pakai bahan apa itu? Nah itu juga saya kurang tahu dok. Tapi artinya gigi itu yang harusnya bisa cepat lepas pasang, iya. Malah ternyata jadi lem permanen gitu ya. Betul. Nah itu dampaknya tadi apa, infeksi radang, mungkin radang kronis kali ya, soalnya kan bahan lemnya sendiri saya curiga bikin inflamasi ya. Iya, terus selain itu juga kalau dilem ke gigi sebelah-sebelahnya gitu kan jadi gigi sebelah juga jadi nggak bisa dibersihin ya dok ya. Jadi ada lubang baru lagi di gigi sebelahnya gitu. Jadi akhirnya kasus seperti itu mesti diapakan kalau gitu? Kalau itu sih saya buka paksa waktu itu, terus ya dibuatin baru. Gigi sebelahnya yang udah terlanjur lubang ya ditambel-tambel dulu, dirawat dulu. Terus gigi palsunya yang itu ya terpaksa harus dibuang sih, dibikinin yang baru. Karena kan dia rata-rata tuh nggak cekat, jadi nggak bagus, makanya dia dilem.
Jadi kita buatin yang baru yang lebih cekat. Berapa lama dia pakai gigi itu sampai datang akhirnya mencari pertolongan medis? Biasanya bertahun-tahun sih dok. Bertahun-tahun? Iya bertahun-tahun. Rata-rata udah bertahun-tahun. Sebenarnya itu bisa menjadi bahaya infeksi sistemik. Iya betul. Ya? Karena soalnya kan berarti setiap giginya itu berhubungan dengan akarnya dong harusnya nanti. Kalau misalkan dia setiap gigi pasti ada akarnya ya. Iya iya. Kalau ada infeksi dalam saluran mulut kan masuk ke dalam bisa ya sebenarnya. Untung nggak kenapa-kenapa dia. Oke baik. Nah ya kalau saya sih yang paling lucu yang saya pernah lihat adalah pasien saya waktu itu karena saya kan lihat orangnya lagi dalam keadaan pakai gigi palsu ketika ketemu di poliklinik. Ketika saya melakukan kateterisasi jantung, saya bilang ini orangnya salah nih saya bilang. Soalnya nggak gini mukanya, soalnya mukanya beda sekali ya. Iya. Waktu pakai bilang ini saya dok benar saya orangnya. Terus dia pakai gigi palsunya. Oh iya benar baru kelihatan mukanya begitu memang. Soalnya sangat berbeda ternyata penampilannya. Iya. Nah ya memang dari semua topik mengenai gigi palsu ini tadi ya mudah-mudahan pemirsa tadi mendapatkan manfaat ya. Kalau menurut dokter apa yang dokter bisa pesankan kepada pemirsa kita yang perlu gigi palsu? Gigi palsu itu sebenarnya buat meningkatkan kepercayaan, selain kepercayaan diri kita, seperti yang dokter bilang tadi kan mukanya beda sekali ya dok ya. Pasti kan terlihat lebih muda gitu kalau pakai gigi palsu. Terus juga kita perlu gigi palsu untuk fungsi juga sih dok, menggantikan fungsi. Jadi kan kalau udah ada yang hilang itu pasti kan makan juga lebih nggak enak. Misalnya mengunyah di satu sisi atau misalnya kedua sisi juga udah banyak yang hilang, makan jadi males-malesan gitu dok. Jadi kan harus makan yang lunak, misalnya kalau kita tiap hari juga makannya kurang bervariasi, misalnya cuma bubur atau nasi yang lembut-lembut aja, itu kan juga orangnya juga bosan ya dok. Jadi kita juga orangnya juga jadi kurang semangat gitu kan untuk mencoba makanan baru, semangat hidup juga berkurang, jadi kan kurang sukacita juga jadi orangnya sendiri. Iya pasti bosan ya makan begitu. Dan juga sebenarnya tadi dokter sempat tambahkan kalau misalkan kita gigi sebelah itu tidak imbang kan nanti dia bisa merusak gigi yang lain lagi ya karena kan terkompensasi jadinya. Jadi sebenarnya ini kan selain tadi dari penampilan, visualnya, lalu kualitas hidup ya karena ada sukacita tadi, yang berikutnya tadi adalah tadi memang ya masalah fungsi sih sebenarnya yang paling penting itu ya. Jadi gigi palsu ini bagian dari kesehatan ya mungkin mirip seperti orang yang punya ya ada bahan buatan ya mungkin di tubuhnya kan. Ya ini bagian yang penting dari kita punya hidup sehari-hari kan, makan sehari-hari ya. Nah, dokter sendiri kalau misalkan ya kita bahas tadi mengenai orang sukacita itu hal yang menarik sebenarnya ya karena memang ya sukacita apakah memang seorang yang punya gigi palsu memang dia merasa dari pengalaman dokter nih, oh ya saya memang lebih senang dok dengan gigi palsu ini. Sukacita itu apakah memang dari situ? Ada pengaruhnya. Soalnya saya juga ada pasien yang waktu itu giginya memang udah goyang semua. Jadi kan udah berusia juga ya, karena udah berusia dia ingin menikmati masa sisa-sisa hidupnya gitulah untuk dengan makan makanan yang bervariasi, mau menikmati makanan gitu. Tapi giginya goyang semua, jadi mau ngunyah apapun susah gitu. Jadi dia datang bilang, saya mau dong dibuatin gigi palsu apapun, saya nggak apa-apa, saya nggak keberatan, yang penting saya bisa makan yang bervariasi gitu. Ya kalau nurut-nurut memang ada juga pasien saya waktu itu dia bilang saya kan udah sekarang usia segini, dulu saya ada makanan yang saya nggak bisa makan. Nah saya dulu nggak mampu, sekarang saya mampu malah makan nggak bisa kan. Dan sekali lagi sebenarnya kalau ada penelitian juga bahwa seseorang yang makin lanjut usia, ya mungkin usia-usia yang butuh gigi palsu ya, itu dengan dia sukacita, dengan hal sekecil itu dia bisa menikmati makanannya, ternyata itu bisa membuat dia harapan hidupnya lebih tinggi. Jadi berarti sekecil itu kita cuma gigi palsu aja tapi dampaknya besar ya ternyata ya. Terima kasih Dr. Vera udah berbagi soal ini. Bagi pemirsa ingat bahwa taruhlah sukacita kita selalu dalam Tuhan Yesus karena dari dialah datang kehidupan. Sampai ketemu lagi di Shalom Dok berikutnya. Tuhan berkati.